Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita diberi kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membaca kitab tauhid. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini adalah majelis amal soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong dari orang-orang yang berusaha mengangkat ketidaktahuannya dalam masalah agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa mengetahui ibadah Allah tanpa dia mempelajari agama Islam. Ya, tanpa dia mempelajari agama Islam. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar agama Islam berusaha mengetahui amalan-amalan Islam sehingga dengan itu dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya pun berbeda dengan orang yang sekadar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu. Ya, orang-orang yang diberi ilmu. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberi ilmu pengetahuan tentang syariat Islam, maka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat pada diri kita akan ayat-ayat yang seperti ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sehingga ketika kita hadir di dalam majelis ilmu, ya, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena ingin mengangkat ketidaktahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan niat ingin mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi, masuk pada pembahasan baru, bab baru. Pada pertemuan yang lalu, bab tentang masalah sihir secara umum. Ya. Kemudian di bab selanjutnya kata Syekh rahimahullah, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Ya. Bab penjelasan di antara bentuk-bentuk sihir. Ya, ini judul yang dicantumkan oleh Syekh rahimahullah taala, penjelasan di antara bentuk-bentuk amalan sihir. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita ingatkan kembali, beliau membahas tentang masalah sihir dan hukum pelaku tukang sihir. Ya. Di sana beliau rahimahullahu taala mengingatkan sihir secara bahasa, ya, maknanya adalah
sebuah ungkapan yang halus lagi tersembunyi. Nah, sedangkan secara syariat sihir adalah mantra-mantra, jampi-jampi atau ucapan-ucapan yang diucapkan, dan juga ramuan-ramuan, asap-asapan, dan juga ada buhul. Ya, ini sihir dalam bahasa syariat. Apapun amalan yang seperti itu bentuk-bentuknya, maka itu bisa dipastikan adalah sihir. Ya. Dan di bab ini rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita di antara bentuknya. Ya. Kenapa beliau menjelaskan di bab ini di antara bentuk kesyirikan sihir? Karena likathrati wuqu'ihi, karena sering terjadi amalan-amalan yang seperti ini tengah-tengah manusia. Wa khafaiha 'alan nas, dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Hatta dhannuha min karamatil aula, sehingga kebanyakan daripada manusia menyangka bahwa itu adalah karamah para wali, padahal itu adalah sihir. Karena saking tidak mengertinya itu adalah amalan apa. Nah, bahkan yang lebih buruk lagi adalah mereka abadu ashabaha, mereka menyembah-nyembah pelakunya, pemain sihirnya. Ya, fawaqa'u fi syirkil azim, sehingga mereka terjatuh ke dalam syirik yang besar. Jadi ini tujuan beliau Syekh rahimahullahu taala menjelaskan di bab ini di antara bentuk-bentuk sihir. Kemudian Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis. Kata beliau, qala Ahmad rahimahullah, maksudnya adalah Imam Ahmad. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala, haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hayyan bin Al-Ala. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Qatan bin Qabisah dari ayahnya, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal innal iyafata wat tarqa wat tiyarah minal jibti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iyafah, nah, dan juga taraq serta tiarah minal jib, termasuk dari amalan tukang sihir. Apa itu iyafah? Qala Auf, berkata Auf, iyafah adalah jasrut tayr. Jasrut tayr yang artinya adalah tafaul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha, yang artinya adalah peramal, ya, meramal dengan nama-nama burung, suaranya dan juga arah terbangnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara amalan tukang sihir. Ya, dan amalan orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Ya. Meramal dengan nama-nama burung, apabila ada burung namanya seperti ini atau suaranya berbunyi seperti ini, ya, burung apa biasanya, ya, tafaul dengan suara burung atau dengan arah terbangnya, berjalan ketika melihat arah burung terbang ke arah sini, sehingga dia tafaul, menganggap baik ataupun sial. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah di antara bentuk amalan tukang sihir dan amalannya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Wat tarku, sedangkan tarku kata Auf rahimahullahu taala adalah al-khattu yukhattu bil ard, goresan yang digariskan para peramal, ya, untuk menentukan, ya, menentukan arah. Kalau garisnya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Ya. Kalau garisnya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini.
atau juga dengan kayu ditancapkan lalu kemudian dibiarkan berdiri ke arah mana dia jatuh. Ya. Lalu kemudian digaris. Kalau jatuhnya ke arah sana, maka akan terjadi seperti ini. Kalau jatuhnya ke arah sana, maka akan terjadi seperti ini. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini diantara bentuk amalan tukang sihir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal jibt wal tiyarah, sedangkan tiyarah adalah burung tertentu. Ya, burung tertentu, adanya burung tertentu kemudian tafaul dengannya. Wal jibtu, sedangkan jibtu, qala al-Hasan, berkata Hasan, rannatus syaitan. Jibtu maknanya di sini adalah rannatus syaitan, suara setan. Nah, suara setan ini untuk makna al-jibt. Di antara tafsir al-jibt pada pertemuan sebelumnya kita ingat beberapa penafsiran makna al-jibt, ya, dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini maknanya adalah rannatus syaitan, suara syaitan. Nah, wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi al-musnadu minhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecocokan hadis ini dengan bab yang dicantumkan oleh beliau rahimahullahu taala sangat jelas sekali. Bahwasanya hadis ini bayanu annal iyafata wat tarqa wal tiyarah minal jibt alladhi huwa sihru al munafi lit tauhid. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya iyafah dan juga at-tarq serta tiyarah termasuk di antara amalan tukang sihir yang dapat menafikan, meniadakan tauhid seorang hamba. Ya. Kemudian beberapa faedah yang terkandung di dalam hadis ini, tahrimud di'ai ilmil ghaib. Hadis ini menunjukkan haram hukumnya mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, li'annahu yunafit tauhid, karena hal itu bisa meniadakan tauhid seorang hamba. Nah, dari mana faedah ini diambil? Yakni dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu makna al-iyafah, at-tarq serta tiyarah. Ya. Kemudian faedah yang lain, tahrimu tiyarah li'annaha tunafit tauhid au kamalahu. Hadis ini juga menunjukkan haramnya tiarah, yakni tafaul tadi, menganggap baik atau menganggap sial dengan burung, baik itu namanya, suaranya, arah terbangnya. Nah, dan itu mungkin ada di kalangan kita. Ketika kita miar, misalkan cari sayur, ketemu di hutan, ada burung bunyi. Kalau ada burung seperti itu bunyinya, hati-hati, jangan maju. Nah, kalau ada burung seperti ini suaranya atau arahnya pergi ke sana, jangan ke sana, hati-hati. Nah, ini tafaul namanya. Baik. Ini diantara bentuk amalan sihir. Tidak boleh seperti itu, karena seakan-akan kita mendahului sesuatu yang akan terjadi. Nah, maka ini tidak boleh. Atau yang semisal dengan burung yang bisa terbang, kupu-kupu, apalagi dulu kalau tidak salah sudah kita singgung di situ. Nah, atau yang semisal dengan burung. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang seperti itu, ma'asyiral muslimin, dibersihkan. Nah, sehingga dalam hal perkara yang kita tidak ketahui terjadi ataukah tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara. Kemudian
faedah yang lain, tahrimul malahi bi anwa'iha li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamal tauhidihi. Haram hukumnya musik dengan segala jenisnya. Dan ini menurut pendapat yang rajih. Nah, karena menafikan atau bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghilangkan tauhid seorang hamba. Ya. Ketika kita melihat para pecinta musik, nah, siapa yang tidak pernah mendengarkan musik? Siapa yang tidak pernah mendengarkan musik? Ya. Tentu orang-orang yang pernah dan merasakan akan sulit baginya untuk membaca Al-Quran. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka lebih khusyuk dengan musik ketimbang khusyuk dengan Al-Quran. Mereka lebih apa? Lebih tersentuh hatinya dengan musik ketimbang dengan Al-Quran. Ya, itulah sebabnya dapat memalingkan hati seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak akan bisa bersatu antara musik dengan Al-Quran dalam hati seorang hamba. Harus dibuang salah satu di antaranya. Nah, kemudian faedah yang lain demikian juga ma'asyiral muslimin, penegasan annal malahiya bi anwa'iha minal aghani wal mazamir wasairil alatil lahwi min rannati syaitan alladhi sya'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillah. Suara-suara musik, ya, musik baik itu dari jenis aghani, mazamir atau alat-alat yang lain, ya, itu termasuk daripada ronnatus syaitan, ya, termasuk dari suara syaitan. Nah, jadi penafsiran di dalam hadis ini, ronnatus syaitan itu adalah apa? Musik, suara setan yang dapat melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kata Syekh rahimahullah, hadis yang lain. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum." Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, ya, faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada ma zada, maka bertambah dan bertambahlah. Maksudnya setiap kali dia menambah ilmu tentang perbintangan, maka semakin bertambah pula dia mempelajari ilmu sihir. Semakin bertambah pula dosa yang dia dapatkan. Anak-anak perempuan yang di belakang jangan ada yang ribut. Ya. Kalau tidak ada yang menegur, siapa lagi yang menegur? Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi khabaran ma'nahu an-nahy wa tahdhiru anna man ta'allama syai'an min at-tanjimi faqad ta'allama syai'an min as-sihri al-muharram. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita yang maknanya adalah larangan. Kabar yang maknanya adalah larangan serta tahdzir, peringatan kepada umat beliau. Siapa saja yang mempelajari sesuatu dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Dari mana sisinya? Dari mana sisinya bahwasanya ilmu perbintangan ini teranggap sebagai satu bagian daripada ilmu sihir? Kira-kira dari mana sisinya? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika li'anna at-tanjima tahakkumun 'alal ghaib, karena biasanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan itu dia akan mengira-ngira bila bintang ini timbulnya di arah sini,
maka akan terjadi seperti ini. Bila bintang ini akan timbul di arah sini, maka akan terjadi seperti ini. Inilah sebabnya. Ya. Dia tergolong dari satu cabang dari ilmu sihir. Nah, dari ilmu sihir. Bihaitsu innal munajjima yuhawilu ittishafa al-hawaditsil mustaqbilati allati hiya min ilmil ghaib alladhi istasara Allahu bi'ilmihi. Di mana ma'asyiral muslimin yang biasanya adalah tukang nujum itu, dia berusaha untuk menyingkap kejadian-kejadian yang akan datang. Bila terjadi atau keluar bintang seperti ini dari arah sini, maka akan terjadi ini dan ini. Ya. Maka ini ma'asyiral muslimin, dan ini termasuk daripada mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, yang mana itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecocokan hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjima naw'un min anwa'is sihir. Bahwasanya ilmu perbintangan, ilmu nujum, ya, termasuk satu jenis dari jenis-jenis ilmu sihir. Ya. Termasuk daripada ilmu sihir. Kemudian faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah tahrimut tanjim alladhi huwa al-ikhbaru 'anil mustaqbal i'timadan ala ahwalin nujum. Hadis ini menunjukkan haramnya ilmu nujum, yang mana biasanya ilmu nujum itu mengkhabarkan perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara yang akan datang yang terjadi, ya, dan itu tidak akan sama persis terjadi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. I'timadan ala ahwalin nujum, di garis bawah. Ya, bahwasanya bersandar, lalu orang-orang akan bersandar dengan keadaan bintang-bintang. Ya. Sehingga tidak bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tapi hatinya berpindah kepada bintang-bintang. Nah, inilah sebabnya, ya, bahwasanya ilmu itu tergolong satu jenis dari jenis ilmu sihir. Nah, yang pada intinya dia dapat melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, anna tanjima min anwa'is sihir al-munafi lit-tauhid. Bahwa ilmu nujum, ya, sekali lagi termasuk daripada jenis ilmu sihir yang bisa meniadakan tauhid seorang hamba. Nah, kemudian yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjim zada ta'allumuhu lis-sihr. Setiap kali mempelajari ilmu perbintangan, semakin mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula dia mempelajari ilmu sihir. Maka, hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini hadis yang kedua. Kemudian kata Syekh rahimahullah, walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat buhul, ya, mengikat buhul dengan bentuk tertentu, ya, dan dengan kain-kain tertentu atau benang-benang tertentu, mengikat, thumma nafatha fiha, kemudian dia tiup-tiup buhulnya, buhul-buhul tersebut dia tiup, ya, yang biasanya disertai dengan semburan ludahnya, berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan untuk bergantung kepada sesuatu itu.
Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Ya. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita nau'an min anwa'is sihir wa hukmuhu, muhaddiran ummatahu min ta'atihi. Beliau menjelaskan satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir dan juga beliau menjelaskan hukumnya apa. Sebagai bentuk tahdzir, peringatan beliau kepada umatnya agar tidak melakukan perbuatan ini. Fayaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan sesungguhnya di antara bentuk sihir itu adalah dia membuat buhul, mengikat dengan benang-benang tertentu dan dengan bentuk-bentuk tertentu. Ya. Wa yanfuhu fi tilkal 'uqad nafkhan mas'uban birriq. Kemudian dia tiup buhul tersebut disertai dengan semburan ludahnya. Ya, ini kebiasaan penyihir. Apabila dia hendak menyihir, maka seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bentuknya. Ya, mungkin juga biasanya ada asap-asapan, ramu-ramuan, ya, sehingga mungkin dari kejauhan itu terasa mungkin bau asap apa, bau kemenyan apa. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi perbuatannya yang seperti ini, mengikat buhul, lalu kemudian mungkin bisa ditambah sama penyihirnya dengan benda-benda paku atau sesuatu yang tajam, ditusuk-tusuk lalu kemudian ditiup dan disembur dengan ludahnya. Ya. Fatatakayyafu nafsuhul khabithatu bisyarri wa yasta'inu bisyayatin wa yanfukhu fi tilkal uqad fayakhruju min nafsihil khabithati nafsun muqtarinun birriq al-mumazi lisyarri wa yasta'inu bisyayatin fayusibul mas'ura biidnillahil qaunil qadari. Ya. Tukang sihir itu, penyihir itu, dia membayangkan, ya, yang jiwanya, tukang sihir itu yang jiwanya busuk, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nafsul khabitha. Tukang sihir itu yang jiwanya busuk itu membayang-bayangkan kebusukan dan keburukan. Lalu kemudian dia meminta bantuan kepada syaitan disertai dengan meniup-niup buhul itu dan juga semburan ludahnya yang yang dia keluarkan, maka keluarlah dari jiwanya yang busuk itu, lalu kemudian dibantu oleh syaitan, sehingga mengena, ya, kepada buhul dan menimpa objek atau sasaran yang diinginkan oleh tukang sihir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tertimpa sihir, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara hukum alam dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara penyingkapan amalan tukang sihir itu seperti apa. Nah, dia mengikat buhul, lalu kemudian mungkin dia tusuk-tusuk dan dia tiup-tiup di sisi-sisi buhul itu disertai dengan semburan-semburan, dan dia membayangkan sesuatu yang busuk di dalam jiwanya sehingga keluarlah dari riq, dari semburan-semburan ludahnya itu kebusukan-kebusukan, dibantu dengan syaitan sehingga terkenalah buhul itu, ya, dan terkenalah objek sasarannya yang diinginkan oleh tukang sihir biidnillah, secara hukum alam dia pun kena dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dikira tidak ada tukang sihir, ma'asyiral muslimin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah diingatkan bahwasanya setiap kampung itu setidaknya ada syaitan yang turun kepada dukun atau yang semisal dengannya, penyihir, ya, untuk membisikkan hal-hal yang gaib. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir yaitu sihrul uqad, sihir yang menggunakan buhul atau sihir buhulan, al-musamma bil azimah, yang dinamakan juga dengan sihir mantra,
Setelah diikat buhulnya, dibaca mantra-mantra tertentu, disembur buhulnya, ya. Dia pun sambil membayangkan hal-hal yang buruk, ya, sehingga keluarlah dari semburan bersama dengan semburannya keburukan dan kebusukan yang dia inginkan. Misal ingin misah antara suami dan istri, ya. Dibantu dengan syaitan. Biidznillah, secara hukum alam orang yang diinginkan pun terkena sihir. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah bayanu nau'in min anwa'is sihir wa huwa ma kana biwasitatil uqadi wan nafhi. Hadis ini menerangkan kepada kita satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, yaitu sihir dengan perantara uqad, buhul tadi. Buhul dan semburan serta tiupan. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah anna sihra syirkun, bahwasanya sihir adalah syirik. Dari sisi mana syiriknya? Tadi dia menggunakan syaitan, ya, untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Semburannya, tiupannya kepada buhul itu, dia menggunakan siapa? Dia menggunakan syaitan, ya. Maka jelas ini adalah syirik. Li'annahu isti'anatun bisyayatin, ya, karena dia minta tolong, minta bantuan kepada syaitan. Kemudian faedah yang lain, anna man i'tamada 'ala ghairillahi khadalahu Allahu wa adallahu. Bahwasanya siapa saja yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah tinggalkan dan rendahkan. Waliyadzubillah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini faedah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan dibiarkan kepada sesuatu itu dan ditinggalkan. Nah, ini mengingatkan kita agar kita hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, ya. Allah tempat bergantung, Allahus samad. Allah zat satu-satunya tempat untuk bergantung, bertawakal, menyerahkan diri kepadanya, bukan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga azabnya kepada orang yang seperti ini Allah wakilkan, Allah biarkan dia bergantung kepada itu. Nah, Allah tinggalkan dia. Waliyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullahu taala, hadis yang lain, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nasi, rawahu Muslimun. Hadis selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ini dalam bahasa Arab disebut dengan adatut tanbih, ya, kalimat untuk diminta perhatian kepada orang yang diajak bicara. Nah, jadi ketika ada ala, maka orang yang diajak bicara harus perhatian, ya. Ala hal unabbiukum, perhatikanlah, apakah mau aku kabarkan kepada kalian mal adhu, apa itu adhu? Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, hiyal namimatu al adhu, itu adalah namimah. Namimah yakni seseorang menukilkan ucapan dari orang lain kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak. Ini namanya namimah. Nah, ini namanya namimah. Al-qalatu bainan nas, orang yang namimah yang banyak berbicara keburukan untuk menancapkan permusuhan di kalangan manusia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kecocokan hadis ini dengan bab? Dari sisi mana? Ya, di sini ada an-namimah, ya. Di dalam hadis ini kecocokannya daripada bab tentang masalah sihir. Nah, di antara bentuk-bentuk amalan sihir
Dari sisi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah penafsiran al-adfu di situ adalah maknanya sihir. Nah, maknanya adalah sihir. Kemudian dari sisi yang kedua adalah amalannya, yakni amalan yang menukilkan satu ucapan orang lain kemudian disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan, menancapkan permusuhan di tengah-tengah manusia, di tengah orang lain, di tengah keluarga. Ya. Maka ini diantara bentuk persis sama yang dilakukan oleh siapa? Tukang sihir, yang diantara amalannya memisahkan antara suami dan istri. Nah, bisa dipahami sehingga cocok hadis ini dengan apa? Dengan bab yang beliau bawakan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tahdir bagi kita. Ya, tahdir dari amalan yang seperti ini. Jangan pernah kita melakukannya. Ya, menukilkan ucapan orang lain, suka menguping, lalu kemudian disampaikan ucapan itu kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan. Nah, maka tidak boleh bagi kita. Dan ini termasuk diantara amalan-amalannya orang tukang sihir. Nah, hadis yang faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya annan namimata naw'un min anwa'is sihir li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihir min at-tafriqi bainal qulubi wal ifsadi bainan nas. Bahwasanya namimah itu termasuk salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, karena itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penyihir yang memisahkan antara hati manusia, antara hati suami dan istri. Nah, dengan tujuan untuk merusak hubungan. La annan namam ya'khudhu hukm as-sahir min haitsul kufru wa ghairuhu. Nah, yakni yang pada hakikatnya tidak sama hukum orang yang namam ini dengan tukang sihir dari sisi kekafirannya dan juga dari sisi dosa yang lain. Ya. Kemudian faedah yang lain, tahrimun namimatu wa annaha minal kabair. Haram hukumnya namimah dan bahwa itu termasuk dari dosa besar. Ya. Kemudian faedah yang lain adalah at-ta'limu 'ala tariqati su'ali wal jawab li'anna dzalika athbatu fid dihni wa ad'a lil intibahi. Hadis ini ma'asyiral muslimin mengkhabarkan kepada kita di antara bentuk pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu itu adalah dengan cara soal, pertanyaan dan jawaban. Beliau beri pertanyaan kemudian dijawab oleh para sahabat atau beliau langsung yang menjawabnya. Ini metode beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak wahyu yang disampaikan kepada umat. Nah, hal itu biasanya lebih lengket dan lebih berbekas pada otak dan hati dan lebih diperhatikan. Ya. Jadi kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullahu taala, walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Yani al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Umar, hadis dalam sahih keduanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihran." Kata Rasul, sesungguhnya di antara al-bayan, nah, kepasihan di dalam berbicara, lasihran, benar-benar terdapat sihir. Ya. Kita ulangi, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepasihan di dalam berbicara itu benar-benar terdapat sihir di dalamnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud daripada hadis ini ma'asyiral muslimin adalah kepasihan orang yang berbicara itu adalah isinya untuk membuat kerusakan atau menyamarkan yang hak dari yang batil kepada yang hak. Ya, dia samarkan sehingga orang yang mendengar pun akan rusak, dan tertipu, dengan ucapan tersebut, dengan pembicaraan itu. Karena saking pasihnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dia bisa
membuat kata-katanya. Ya, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, sehingga orang yang mendengar pun akan tertipu dan terkelabui. Nah, dan ini diantara mirip dengan amalannya tukang sihir. Nah, di mana tukang sihir kadang dia ma'asyiral muslimin rahimakumullah bisa menggambarkan sesuatu yang batil menjadi yang hak dan yang hak menjadi batil. Sehingga sama dengan seperti ini. Orang yang berbicara dengan tujuan yang seperti ini, ya, menggambarkan yang hak menjadi batil, yang batil kepada yang hak. Nah, maka terhitung sebagai amalan pelaku sihir. Adapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berbicara dengan fasih kemudian untuk mengungkapkan yang hak adalah hak dan batil adalah batil dan menerangkan berbagai macam keburukan dan kesalahan, apalagi kalau menerangkan dalam masalah ilmu, maka ini ucapan atau pembicaraan yang terpuji. Nah, pembicaraan dan ucapan yang terpuji. Dan itu mungkin salah satu di antara keistimewaan seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia fasih di dalam berbicara. Fasih berbicara, jelas di dalam menyampaikan perkara, yang hak disampaikan hak dan batil disampaikan kebatilan. Nah, maka itu di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah bayanu naw'in min anwa'is sihir wa huwal bayanul ladzi fihi tanwiyatun wat talbis. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu bentuk dari bentuk-bentuk amalan sihir, tukang sihir. Nah, persis seperti apa yang diamalkan oleh tukang sihir, yaitu kefasihan di dalam berbicara untuk mengelabui dan mentalbis orang yang diajak bicara. Nah, wa ammal bayanu alladhi yuwaddihu al-haq wa yuqarriruhu wa yuqtilu al-batil wa yadhaduhu fa huwa mamduh. Nah, faedah yang kedua, adapun ma'asyiral muslimin, kefasihan di dalam berbicara untuk menjelaskan kebenaran, yang hak adalah hak, dan menancapkan kebenaran tersebut agar tertanam di hati-hati orang dan menjelaskan kebatilan ala batil, maka ini adalah ucapan atau pembicaraan yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini faedahnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara sisi-sisi kecocokan hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala dengan bab yang dicantumkan oleh Syekh. Nah, sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan ini kita bisa membaca satu bab. Nah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mudah di dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.